Waalaikumsalam. Bagaimana biasa amal kita pada malam ini sama-sama kita hadiahkan pada almarhum almarhumah Abdullah bin Ahmad Harun, Hajah Rusdiyah binti Abdullah, Lutfiyah binti Abdullah, Muhzi bin Abdullah, Lutfiyah binti Abdullah, dan khusus kepada guru kita Syekh Muhammad Ali bin Abdul Wahab, dan juga Syekh Fatimah binti Ali Hasan, dan guru kita Haji Abdul Hamid Tornain, dan juga kepada seluruh guru-guru dan para ulama kita dan kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram khususan mu'alif rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 235 yang kepala. Nah, masih sambungan rentetan orang yang beramal ibadah tapi masih ada dalam hatinya penyakit, ya. Nah, penyakitnya apa kemarin? Riya, hasad, takabur dan lainnya, ya. Nah, jadi orang yang beramal ibadah dalam hatinya masih ada penyakit, nah itu amalnya ditolak oleh Allah. Nah, belum sampai ke langit kedua, langit pertama sudah ditahan, ya. Nah, ini sambungannya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula sekalian kamu malaikat hafazah yang menjaga amal ibadah mulai dari pagi sampai sore, baru bawa ke langit pada malam harinya. Nah, malaikatnya itu yang memeliharakan atas zahir amal hambaku, dan aku, kata Allah, menilik. Nah, menilik itu melihat di atas hatinya itu hamba. Nah, jadi malaikat itu cuma zahir, cuma ya yang tahu hati Allah. Nah, jadi hambaku tadi, kata Allah, dia beramal ibadah, ada dalam hatinya tadi sombong, takabur atau riya. Nah, itu malaikat tidak tahu rupanya, ya. Nah, jadi pas sampai di langit pertama, lalu amal ibadah tadi ditolak oleh malaikat. Nah, dan bahwasannya tiada berkehendak dengan ini amal hambaku tadi akan daku, kata Allah. Nah, dia beramal dan tidak berkehendak dengan Allah. Nah, atau tujuan yang lain kemarin tuh. Nah, dan berkehendak ia hamba dengan dia itu amal akan yang lain daripadaku. Nah, dia beramal ibadah artinya tidak karena Allah. Nah, kalau beramal ibadah karena manusia, kata Allah, mintalah dengan dia, ya. Nah, kalau minta dengan dia itu tadi, kalau sekali dua kali dikasihlah, tapi kalau sering marah juga ya. Nah, manusia begitu ya, kalau setiap hari marah dia. Nah, Allah sebaliknya, tiap hari malah Allah suka. Nah, jadi orang yang beramal ibadah yang lain daripada Allah, nah, maka atasnya itu hamba laknatku, kata Allah. Nah, jadi berat juga nih orang yang beramal ibadah yang lain karena Allah. Nah, Allah akan laknat. Nah, maka berkata malaikat sekaliannya
sekaliannya yang membawa amal hamba itu atasnya laknatmu dan laknat kami, kata malaikat. Dan berkata 7 petala langit, petala itu lapis, berkata 7 lapis langit sekaliannya yang ada makhluk di langit itu berkata atasnya itu hamba laknatullah dan laknat kami. Kenapa maka dilaknat tadi? Ya karena dia beramal ibadah tidak karena Allah. Apalagi karena riya tadi. Atau takabur tadi dan hasad dan lain sebagainya. Dan pada ketika itu dia beramal ibadah tidak karena Allah, melaknat akan dia itu hamba oleh 7 lapis langit dan segala yang di dalamnya itu langit. Di dalam langit ini beribu-ribu, karena ada derajatnya, ada tingkatannya. Lapis langit 1, lapis langit kedua, ada tingkatannya. Setiap tingkatan itu ada makhluk. Lain di bumi. Kalau di bumi tidak ada lapis, dia tak ada ruang, tak ada derajat. Tak ada derajat. 1 derajat itu perjalanan 500 tahun kuda yang cepat. Kuda yang cepat laju lari itu 500 tahun berjalan 1 derajatnya tuh. Kalau bumi berlapis dia macam kue lapis tuh. Kue lapis tahu kan? Ada putih, merah, hijau, apa tuh? Berlapis tuh bumi. Tapi kalau langit derajat ya. Setiap lapisnya tuh derajatnya tuh ada makhluk. Semua makhluk yang ada di langit itu untuk melaknat orang yang beramal ibadah tidak karena Allah. Ini berat juga nih. Itulah yang bahasanya irtarra wan khada'ah. Kalau kitabnya itu irtarra itu tertipu, wan khada'ah terpedaya. Macam mana tertipu terpedaya tadi? Melihat dari jauh lautan itu buih, sekali didekati air. Itu namanya. Kita ibadah, sangka kita ibadah kita diterima Allah, rupanya tidak. Qala Mu'adz qultu ya Rasulullah, panjang artinya. Kata Mu'adz, maka sembahku ya Rasulullah, tanyaku ya Rasulullah, engkau Rasulullah. Mu'adz berkata kepada Nabi, kalau engkau ya Rasulullah dan aku Mu'adz. Kalau engkau enaklah Rasul, enak saya ini hamba. Tuh. Jadi dialog dulu tuh sudah ada enak. Kejadiannya ya sampai sekarangnya enak. Ibaratnya tuh ya engkau Rasul ya enaklah utusan Tuhan. Kalau saya ini masih hamba. Anta Rasulullah wa ana Mu'adz. Betapa lepas, bagaimana selamat bagiku dan betapa suci bagiku yang demikian itu amal ya Rasulullah. Supaya selamat saya ini macam mana? Beramal karena engkau, karena Allah ya Rasul. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti olehmu akan daku. Kata Nabi, ikuti Nabi. Cuma mengikuti Nabi ini berat. Dari makannya sudah beda kita. Nabi makan sedikit 3 jari, kita segenggam pakai 5 jari. Kadang kalau cukup 5 jari tambah ikuti Nabi. Macam mana itu cara makan, cara amal ibadah Nabi macam mana? Mulai dari subuh Nabi sudah bangun. Lepas sembahyang subuh Nabi kada keluar, matahari timbul baru keluar. Baru berusaha bekerja, mengembala Nabi.
pas masuk waktu duha sembahyang duha, lepas sembahyang duha istirahat, zuhur berangkat ke masjid. Nah, imbah zuhur baru guring. Enak. Nah, asar bangun. Nah, asar bangun sembahyang. Kalau tidak ada kegiatan ya istirahat. Enak. Nah, masuk maghrib. Nah, itulah mengikuti Nabi. Nah, maka itu usahakan daripada 5 waktu sembahyang tadi paling tidak 3 jamaah. Salat jamaah itu 3 waktu jadilah. Kalau tidak bisa 5 waktu, 3 waktu jadilah. Nah, kalau juga tidak bisa 3, 1 waktu jadilah jamaah sembahyang. Nah, jangan sama sekali tidak ada dalam 5 waktu itu tidak jamaah. Nah, itu. Apalagi kalau rumah dekat masjid. Nah, kalau rumah dekat masjid itu setengah wajib sudah. Enak. Nah, tinggal melompatnya sampai. Nah, itu. Enak. Nah, jadi ketemuan bagaimana saya bisa lepas ya Rasulullah selamat daripada beramal ibadah yang tidak karena Allah. Jawab Nabi, ikuti olehmu akan daku. Nah, dan jika ada di dalam amal itu kurang sekalipun, nah, beramal itu kurang sekalipun, tapi mengikuti Nabi, baik dari perbuatan ke ucapan ke tindak tanduk Nabi. Nah, kalau tidak bisa semua, separuh. Kalau tidak bisa separuh, 1/4 jadilah mengikuti Nabi. Nah, ya, kalau nak 100% berat gitu ya, berat. Nah, 1/4 jadilah mengikuti Nabi dari segi ibadahnya. Hai Mu'ad, kata Nabi, pelihara olehmu atas lidahmu daripada menjatuhkan akan kejahatan pada saudaramu yang muslim. Nah, tuh. Satu tuh. Ya, kata Nabi, jaga jangan sampai menjatuhkan kejahatan kepada saudara yang muslim. Nah, itu mengikuti Nabi itu. Nah, supaya bisa nanti ibadah kita itu tenang. Nah, daripada jaga lidahmu daripada menjatuhkan akan kejahatan pada saudaramu yang muslim, daripada yang menanggung akan Quran, yakni orang yang penghafal Quran, yakni yang mengamalkan akan hukum yang di dalam Quran. Nah, artinya guru-guru. Nah, jaga lidah daripada menjatuhkan saudaranya yang muslim. Nah, dan tanggungkan akan dosamu, pikullah olehmu akan dosamu atas dirimu. Nah, kita sendirilah, artinya jangan memberikan kejahatan kepada saudara-saudara. Nah, dan jangan engkau tanggungkan akan dia itu dosa atas mereka itu orang yang menghafal Quran. Nah, dan jangan engkau sucikan akan dirimu. Nah, jangan merasa suci akan dirimu dengan mencela akan mereka itu. Dan jangan engkau angkat dirimu atas mereka itu dengan engkau rendahkan akan mereka itu orang Islam. Nah, dan jangan engkau masukkan amal dunia di dalam amal akhirat. Nah, itu yang penting. Yakni jangan engkau kasar niat akan amal akhirat itu karena dunia. Nah, ya, artinya jangan niatkan amal akhirat itu karena dunia. Nah, jadi dunia ini banyak juga ya. Dunia itu kalau makna asalnya rendah hina. Asal makna dunia itu artinya rendah atau hina. Nah, cuman kita orang ketok kan, nah, tidak melihat
sehingga terpedaya. Nah, siapa yang bisa melihat? Ialah orang-orang sufi. Nah, orang-orang yang tasawuf yang bisa melihatnya bahwa dunia ini, dalam hadis Nabi, dunia itu seperti bangkai. Nah, dunia jifatun, dunia itu seperti bangkai. Nah, cuman karena kita kata tercium, lalu mendekat teruslah. Nah, andai kata tercium, bangkai mungkin kada mau gitu. Karena kada tercium tadi. Nah, lalu dunia ini dihiasi setan sehingga cantik dunia. Nah, dihiasinya, di make up-nya sehingga dari jauh kelihatan cantik. Nah, sekali didekati, wah lupa. Nah, jadi orang jangan engkau masukkan amal dunia di dalam akhirat, yakni jangan engkau kasar akan amal akhirat itu karena dunia, dan jangan engkau lihatkan amalmu. Nah, dan jangan engkau lihatkan amalmu, dan jangan engkau membesarkan dirimu di dalam majelismu, karena supaya takut manusia daripada kejahatan perangaimu. Nah, dan jangan engkau berbisik-bisik akan seseorang, padahal ada padamu orang lain daripadamu. Nah, dalam tasawuf ada orang ramai jangan berbisik, tersinggung kawan. Nah, jadi kalau nak berbisik itu dua mata, dua orang aja. Nah, itu. Namun sudah ada ketiga keempat jangan berbisik. Nah, dalam kitab duluan. Nah, bahasanya pun jelas. Jangan engkau berbisik-bisik akan seseorang, padahal ada padamu orang lain daripadamu. Nah, kan jelas tuh. Dan jangan engkau tinggikan akan dirimu, jangan juga meninggikan diri. Itu sama dengan juga meremehkan orang, jangan juga. Nah, dan jangan engkau pula besarkan akan dirimu atas manusia. Nah, jangan juga membesarkan diri. Kalau awalnya kecil jangan, kalau besar masih penting. Ini membesarkan diri, maksudnya sombong. Nah, dan jangan engkau cari-cari kemaluan manusia. Nah, jangan dicari-cari kemaluan manusia, yakni jangan engkau upat akan manusia. Nah, jangan menggosip akan manusia, dan jangan engkau aibkan akan dia itu manusia. Maka mencari mengoyak akan dikau oleh anjing yang di dalam api neraka pada hari kiamat. Nah, itu akibatnya tadi nih. Kalau orang yang selalu menggosip, membuka-buka aib orang lain, nah itu nanti akan dikoyak oleh anjing daripada api neraka. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, wan nasyitati nashta. Nah, itu ayatnya yang mengoyak anjing tadi. Adakah tahu engkau ya Mu'ad siapa itu? Nah, maka kataku Mu'ad, maka kata Nabi kepada Mu'ad, apa itu? Apa itu yang mengoyak manusia tadi? Demi bapak engkau dan ibuku ya Rasulullah. Maka jawab Nabi, yaitulah anjing di dalam api neraka yang menggigit akan daging dan tulang. Nah, siapa orang tadi? Ialah yang mengungkap, membuka aib saudara-saudaranya, orang yang membesarkan diri, orang yang menghina orang lain. Nah, menghina itu meremehkan orang lain. Nah, itu. Kataku lagi demi bapakku, kataku Mu'az, demi bapakku dan ibuku,
engkau ya Rasulullah? Siapa yang kuasa? Nah, siapa yang mampu akan segala perkara itu? Dan siapa pula yang lepas, yang selamat daripada itu perkara? Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mudah ia atas seseorang yang memudahkan akan dia itu orang oleh Allah Azza wa Jalla atasnya. Artinya orang yang kadang mempersulit. Nah, siapa orang itu? Kata Mu'adz, jawab Nabi, mudah ia atas seseorang. Nah, artinya kadang mau menceritakan orang lain, kadang mau mempersulit orang lain. Nah, itu kadang mau membuka aib orang lain, kadang mau menyombongkan diri. Nah, itulah orang tadi yang mudah atas seseorang itu. Nah, apalagi yang paling dahsyat itu ya mengorek-ngorek aib. Nah, itu yang paling berat ya. Nah, padahal sesama berkurang gitu nih. Nah, itu sesama berkurang ini berlindam dari beranai. Sesama berkurang jangan menyebut lain. Nah, sesama punya kurang berdiam aja. Nah, maunya. Nah, tidak ada yang mulus gitu. Ya, yang mulus itu patung. Nah. Sabda lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata Khalid bin Ma'dan, maka tiada aku lihat akan seseorang yang terlebih banyak membaca Quran yang azim daripada Mu'adz. Nah, jadi Mu'adznya orang yang paling banyak baca Quran, masih gelisah dia. Nah, di samping hafal Quran, Mu'adznya paling banyak baca Quran ketimbang yang lain. Itu pun masih gelisah. Nah, apalagi yang kita ini kadang baca Quran tiap hari mau gelisah. Gelisah dari amal ibadah. Nah, karena ia Mu'adz mendengar hadis ini, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, maka pikirkan olehmu dan bicarakan olehmu, hai orang yang gemar pada menuntut ilmu bagi segala perkara ini. Nah, yakni segala sifat yang kecelaan ini. Nah, sifat yang tercela tadi, kecelaan yang tersebut 10 itu, mulai dari takabur, hasad, riya, sum'ah, hubud dunia, su'udzon, itu semua ada. Ya, pikirkan itu sifat kecelaan, dan ketahui olehmu bahwasanya yang sebesar-besar sebab yang membawa kepada tiap-tiap segala sifat yang kejahatan itu yang ada dalam hati, yaitulah orang yang menuntut ilmu. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu itu besar anunya nih. Apanya itu, godaannya, rintangannya. Kalau orang yang kadang menuntut ilmu biasa aja, tapi yang menuntut ilmu, nah ini bagiannya. Maka yang sering takabur, hasad, riya itu orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau orang awam dia memang tidak tahu. Nah, guru hasadnya sama guru karate sama guru karate hasadnya. Guru taekwondo ya sesama dia. Nah, haulahu namanya itu. Nah, jadi musuh itu kada jauh. Musuh itu orang dekat. Nah, dalam kitab sudah macam itu. Yang musuh itu tidak ada orang jauh, pasti orang dekat. Nah, jadi yang membuka itu pasti orang dekat juga. Tidak mau orang jauh. Nah, sebab kita berkurang, kawan tahu di hari-hari nengok. Nah, berarti dialah yang buka kurang gitu. Nah, dalam kitab itu ribuan tahun macam itu bilang kan. Musuh itu orang dekat, sesama dia lah. Nah, kalau dia ahli apa, itu musuhnya. Nah, ya. Nah, jadi orang yang
apa sebab yang paling besar yang membawa kepada sifat kejahatan dalam hati itu, yaitulah orang yang menuntut ilmu karena bermegah-megahan. Nah, iyalah, bermegah-megahan itu gimana? Kamu ngaji baru 5 tahun, saya 30 tahun ngaji. Nah, itu. Kamu 5 tahun ngaji, saya 30 tahun. Belum apa-apa kamu. Nah, dan karena munakasah, yakni karena hendak mencela akan perkataan orang. Nah, dan karena hendak berbantah-bantah dengan orang, maka orang awam, yakni orang yang tidak menuntut ilmu, karena yang demikian itu jauh daripada kebanyakan perkara sifat yang kecelaan. Nah, orang awam ya jauh lah. Yang penuntut ilmu ini yang sering hasad, sering takabur, sering riya. Nah, orang awam tidak tahu riya. Nah, dan orang yang baru menuntut ilmu fikih. Nah, jadi mesti juga ya, orang yang baru menuntut ilmu fikih yang sering juga timbul penyakit riya, timbul penyakit hasad, timbul penyakit takabur. Nah, ya itulah yang dilontarkan akan dia bagi segala sifat, yaitulah yang diutarakan akan dia itu sifat bagi segala sifat yang kecelaan, yakni orang yang baru menuntut ilmu fikih. Ya, yakni orang yang baru menuntut ilmu fikih itu kebanyakan ia bersifat dengan kecelaan. Nah, orang yang baru belajar itu biasanya, nah, macam orang yang baru berenang tuh. Orang yang baru berenang tuh maunya ke pinggir aja, jangan langsung ke tengah. Nah, cuman karena dia baru, nah tes lagi tengah, nah coba-coba. Maunya kalau baru belajar tuh berenangnya ke pinggir aja, nah jangan ke tengah. Kalau di tengah tuh airnya deras, dalam. Nah, bahayanya rupanya. Yang tersebut di dalam bab yang keempat ini, dan yaitulah mendatangkan bagi binasa dengan sebab segala sifat ini. Maka tilik olehmu apa yang terlebih baik yang engkau cita-citakan akan segala perbuatanmu. Nah, bahwa engkau menuntut kaifiyat cara memeliharakan daripada yang membinasakan ini, yakni amal ibadah, dan yang membimbang dan bimbang sibuk engkau dengan membaikkan akan hatimu. Nah, artinya kita adalah setiap lepas sembahyang itu tafakur. Nah, yang bagus lepas sembahyang, kalau ada amalan dan lain sebagainya baca, nah setelah itu baru tafakur. Nah, ya, memikirkan, merenung, sudah mulai dari pagi sampai sore apa yang dibuat. Nah, banyak yang manfaatkah apa banyak yang sia-siakah? Nah, ya, ditafakur, sibuk engkau dengan membaikkan akan hatimu dan membaikkan akan akhiratmu. Nah, bagaimana membaikkan akhirat itu ya? Tadi tafakur mulai dari pagi sampai sore. Amal ibadah banyak ke hari ini, apa dijaga. Nah, kalau berimbang mending ya. Kalau banyak yang tidak, nah itu yang apa? Nah, makanya dalam satu kitab Burbah itu Asmaul Husna itu orang yang melakukan maksiat satu titik hitam nempel di hati. Hati ini lembut, ya nah. 2 melakukan maksiat, 2 titik hitam di hati. Setiap hari melakukan maksiat, gelap hati tadi. Nah, asalnya hati tadi terang, lampu tuh, karena lawas kada di lampu, buruk lampu kena
banyak debunya. Nah, coba kalau seminggu sekali dibersihkan lampu udah terang ya. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, nah bersihkan bisa bersih, memang berat kerja keras. Nah, jadi satu maksiat, satu titik hitam, dua maksiat, dua titik hitam dalam hati itu. Nah, hati itu ya keras seperti batu, kalau dia lembut seperti kapas. Nah, hati itu letaknya di sebelah kiri, dua jari dari susun bawah itu hati karena sebelah kiri. Nah, makanya kalau berdoa, kalau minta terbuka hati dipegang sini. Nah, dua jari yang kanan itu jantung. Padahal tidak ada ahli kesehatan, memang dalam kitabnya begitu. Pak Ijang Menteri kan hati sebelah kiri, dua jari dari susu ini hati, yang kanan dua jari jantung. Nah, ini di tengah apa? Belahan hati. Nah, jadi yang kanan jantung, yang sebelah kiri hati. Nah, jadi kalau hati itu sudah keras, itu pakai palu yang besar baru bisa mecahkan. Nah, mecahkannya pun kalau mau sendiri bisa sendiri, cuma lama. Hati itu kalau sudah keras macam batu. Untuk mecahkan batu itu pakai kapak, pakai palu yang besar namanya godam. Nah, itu. Kalau sendiri mukul lama baru pecah. Tapi kalau ramai-ramai mukul cepat pecah. Bagaimana caranya ramai-ramai? Ialah dikir. Nah, dikir ramai-ramai. La ilaha illallah. Nah, itu yang memecahkan. Nah, sendiri bisa juga. Nah, cuma lama. Tapi kalau ramai-ramai, cepat dia. Nah, ramai-ramai itu yang jenisnya dikir tadi. Nah, itu berkumpul dalam satu majelis. Nah, dan segala dosa karena inilah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bermula sangat kasih akan dunia. Nah, jadi itu anunya, karena cinta dunia tadi timbul itu semua, hasad, riya, apalagi takabur. Nah, jadi itu rupanya bermula sangat kasih. Karena inilah amal ibadah kita masih ada penyakit itu, bermula sangat kasih akan dunia. Nah, jadi bobot dunia ini memang payah juga ya. Nah, maka kiri kanan depan belakang bola, mendak duit buntu bola pikirannya. Jadi serba salah juga. Macam mana mau tenang katanya, saya ditanya. Macam mana mau tenang ibadah? Kalau sugi ya apa? Ini buntu. Macam mana mau tenang ibadah? Buntu. Nah, saya pikir iya juga. Kalau kaya enak ibadah, apa semua ada, bisa khusyuk ibadah. Ini mau makan dibayar besok. Macam mana mau tenang ibadah? Kalau pikir-pikir betul kan? Nah. Jadi bermula sangat kasih akan dunia itulah penyebabnya. Nah, ya itulah hubbud dunia tadi, kepala segala kesalahan dan segala kejahatan. Nah, jadi kepalanya tuh. Nah, kejahatan ialah hubbud dunia. Nah, memang bahaya gitu. Jangankan berjuta-juta, 10.000 aja terselisih bisa berkelahi. Nah, kalau berkelahi masih mending gitu, tahan bedikaman ya. Karena 10.000. Nah, jadi itulah memang beratnya hubbud dunia itu di situ. Nah, apalagi berjuta ya. Dan segala dosa. Nah,
Jadi hubbud dunia itu kepala segala kesalahan, segala kejahatan, dan segala dosa, dan segala maksiat. Dan serta inilah maka dunia itu tempat pandang akhirat, yakni tempat mengambil bekal di dalam negeri akhirat. Nah, jadi dunia ini berbekal cuman. Ya, nah, jadi cuman kita tetap berusaha tetap, ya, bekerja tetap. Nah, cuman jangan sampai lupa ibadah kepada Allah, itu aja lah. Usaha tetaplah, bekerja tetap, cuman jangan sampai lupa ibadah kepada Allah. Nah, karena dunia ini sementara, ya, nah, jadi disuruh mengambil bekal di dalam akhirat. Nah, sama dengan dunia, apa surga Allah jadikan, neraka Allah jadikan. Bukan berarti Allah nyuruh masuk neraka, bukan. Nah, sama guru bikin peraturan, siapa melanggar hukumannya ini. Ada tak guru nyuruh kau langgar? Tidak ada. Nah, sama Pak polisi bikin penjara, bukan polisi nyuruh masuk penjara. Nah, cuman tetap dibikin. Nah, Allah tetap jadikan neraka, Allah tetap jadikan surga, Allah tetap jadikan kebaikan, Allah tetap jadikan kejahatan. Nah, ya, sama orang tua suruh nak belikan pisau, kan jahat tuh. Nah, bukan anak nyuruh apa ayahnya tadi nak nyembelih, bukan nak motong cabai, motong apa lagi sayur-sayuran, ikan. Nah, tuh, bukan nyembelih dia. Nah, padahal nyuruh beli pisau. Nah, kan jahat. Tapi bukan berarti orang tua nyuruh nak nyembelih dia, tidak. Nah, jadi kalau yang jahat, yang tidak baik, kalau dalam tauhid itu jangan dinisbahkan kepada Allah. Nah, nisbahkan kepada kita sendiri. Nah, maka barang siapa mengambil daripada dunia dengan sekedar darurat, yakni tempat hajat, supaya menolongi ia dengan dia itu dunia atas jalan akhirat. Nah, maka dunia itulah mazra'ah, yakni tempat mengambil bekal yang manfaat di dalam negeri akhirat. Nah, dan barang siapa menghendaki akan dunia karena bersedap-sedap, karena bersuka-suka, karena bersenang-senang, maka dunia itu tempat membinasakan akan dia. Nah, jelas kita benar. Ya, dia menghendaki dunia. Nah, jadi ada tahapannya, ada batasnya. Jadi kalau batas berusaha ini, ya, kalau sudah 50 tahun lebih masih juga kada mau sugih, itu memang sudah batasnya. Jadi dia kalau nak sugih itu 50 ke bawah tuh. Umur sudah 50, masih juga belum sugih, itu memang batasnya sudah. Ya, kerjalah siang hari, siang malam kerja, dosa tidur 24 jam bikin kerja. Kada mau sugih juga dia. Nah, jadi kalau nak sugih itu 50 ke bawahnya. Ya. Kalau 50 ke bawah, itu bisa siang hari, siang malam kerja dapat, ada harapan. Tapi kalau sudah umur 50, ada mau sugih, memang sudah batasnya. Nah, ayah kami pun bilang demikian juga, sedang makan. Kata ayah kalau sudah umur 50, siang malam kerja, tak mau sugih juga. Yang batas itulah sudah. Jadi kalau nak sugih itu, mulai sekarangnya 50 ke bawah. Nah, kecuali kebun kawan dijual, kebun kawan dijual ya sudah. Nah, emang sekarang ya belum terasa ya. Nah, maka itu imbangi tadi dengan tafakur. Nah, supaya kita tuh jangan terlena sangat kepada dunia. Nah,
Makanya rumah itu gak usah banyak, 1 atau 2, cuma lantainya 5. Ya, nah kebun gak usah banyak, 50 baris ya kan. Ya, nah, kebun kawan sebelahnya mengait ikut, nah ikut jualkan, nah mau ikut ngait kawan mau, tapi ikut jualkan itu kan. Nah, apalagi ikut kawan duduk langsung, nah mudah ya sedikit lagi ditanggung karena malam Selasa depan Lebaran. Nah, ketahui lagi olehmu bahwasanya dunia itu seteru itu musuh bagi Allah. Nah, kan Allah yang jadikan dunia tadi, berarti bukan Allah nyuruh, ya kan? Nah, nyuruh kepada senang kepada dunia. Nah, sama beli pisau tadi orang tua nyuruh, ya kan? Nah, maka dunia itu musuh bagi Allah dan seteru musuh bagi aulia Allah, kekasih Allah, dan seteru segala musuh-musuh Allah. Nah, dan seteru musuh dunia itu daripada segala musuh-musuh Allah Ta'ala. Maka makna seteru, makna musuh bagi Allah itu yaitulah bahwasanya memutuskan ia musuh akan jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas aulia-nya. Nah, dan dari karena demikian itulah dunia itu tiada menilik Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya itu dunia selama menjadikan dia Allah akan dia itu dunia. Nah, semenjak Allah jadikan dunia sampai sekarang tidak ditilik lagi. Nah, karena demikian itulah dunia itu menjadi musuh Allah. Allah tiada menilik kepada itu dunia selama Allah jadikan dunia ini. Nah, cuman kita yang menilik, nah melihat Allah kada lagi melihat pas dijadikan sudah. Nah, maunya macam itu juga gitu. Nah, jadi cuman hilang 10.000, 100.000, 1 juta biasa aja lah. Enak, nah, jangan pula kada makan seminggu. Nah, baru hilang 10.000, seminggu kada makan. Enak, nah, menghilang 1 juta itu masih mending. 10.000 hilang duit, seminggu kada makan. Nah, ya sudah. Nah. Adapun makna seteru musuh bagi aulia Allah, maka bahwasanya ia dunia perhiasan bagi mereka itu dengan perhiasannya, dan hendak membutakan ia itu dunia akan mereka itu aulia Allah. Nah, jadi dunia itu ingin membutakan, nah, mereka itu aulia, tahu dia kekasih Allah. Nah, dengan keelokannya dunia dibutakannya, dan dengan kebaikannya dunia dibutakannya. Nah, hingga membuat mereka itu aulia akan pahit sabar. Nah, jadi sabar itu diserupakan seperti pahit. Nah, pahit itu orang kada mau, ya, nah kecuali terpaksa baru mau. Itu makan obat pahit, terpaksa baru makan. Kalau sakit tadi, sehat kada mau makan obat orang. Ya, nah, jadi aulia Allah pahit dia sabar tadi. Nah, karena dunia tadi dihiasinya dengan keelokan, dengan kebaikannya dunia. Nah, itu yang membuat mereka aulia Allah. Nah, kita ini kada wali, jadi wajar adalah nah, wali kelas dengan wali murid, nah bukan wali Allah. Nah, jadi sabar itu pahit rupanya. Nah, yakni kesusahan sabar pada memutuskan akan dia itu dunia. Nah, jadi siapa yang bisa
ialah aulia, orang yang mengikuti tindak tanduk Nabi. Nabi yang bisa sabar. Jadi sabar ini macam ikhlas saja, nyaman diomongkan, tapi susah direalisasikan bisa. Nah, nyuruh orang sabar bisa, tapi kalau kita sendiri di mana? Nah, itu yang bahaya. Nyuruh enak lah, ayo kita sabar. Dia dapat, kita tidak enak. Apa kata sabar timbul? Itu bukan sabar lagi itu. Enak, marahun. Cuman marah, cuman gak ada badaya marahnya. Aku boleh buat lah. Nah, tinggal waktu aja lagi. Akan pahit sabar, yakni kesusahan sabar pada memutuskan akan dunia dan menjauhi akan dia dunia. Dan adapun makna seteru musuh bagi musuh Allah, maka karena ia dunia memasukkan ia bagi mereka itu musuh Allah di dalam segala kejahatan dengan tipu dayanya dunia. Dan memegang ia dunia bagi mereka itu musuh dengan jaringnya. Dengan jaring. Macam nangkap ikan di jaring. Maka jaring setan kiri kanan, depan belakang. Jaringnya rapat pula, jangan betul. Jaring harimau. Kalau sudah masuk kan mau keluar lagi, berat. Cara nak keluar digunting lagi jaring itu. Itu bisa lolos. Bagaimana ini mengguntingnya? Jadi dikir tadi, dibawa jikir. Hingga percaya ia dunia, hingga percaya ia dengan dia dunia. Dan berpegang mereka itu musuh Allah atasnya dunia. Maka menjagakan akan mereka itu musuh oleh sangat berkehendak yang ada mereka itu kepada dunia, yakni sangat kasih akan mereka itu musuh Allah kepadanya itu dunia. Yang membawa dia dunia kepada celaka mereka itu musuh, dan memaksakan akan dia itu dunia dan memasukkan akan dia itu musuh Allah atau dunia tadi ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minha. Jadi malam Selasa depan ya Lebaran. Jadi malam Rabu istirahat, ya. Rabu depannya Lebaran. Jadi kalau tidak bisa berkorban ayam. Untuk keluarga mazhab Hanafi boleh ayam. Yang penting ketika hari raya ada dikorbankan. Kalau tidak mau ya sedekah tadi. Ketika hari raya itu habis sembahyang, sedekah ke keluarga, kerabat, tetangga. Terutama ya kerabat sanak pemilih. Ketika hari raya kurban, berkurban sapi ketika ada kuat, ya berkurban dengan kerabat, sedekah tadi. Artinya ada yang dikeluarkan ketika hari raya. Insya Allah sama pahalanya. Al-Babul Khamisu wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina
والشهداء والصالحين ولكل واحد بكل وإلى أرواح آبنا آدم وأمنا حواء وما كان أسرى بينهما إلى يوم الدين شهد الله